Media Malaysia ramai menyoroti satu hal yang mungkin tak mereka sangka, harga tiket pertandingan Timnas Indonesia yang terlampau mahal, tapi tetap ludes dalam hitungan menit. Di Malaysia, harga tiket diturunkan agar stadion tak sepi. Di Indonesia, tiket dinaikkan dan tetap saja tak cukup untuk menampung antusiasme. Fenomena ini bukan lagi soal pertandingan 90 menit. Ini bukan hanya tentang siapa mencetak gol atau siapa yang menang. Kini, yang jadi pembicaraan hangat lintas negara adalah sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana sepak bola membentuk budaya dan identitas sebuah bangsa. Beberapa hari terakhir, media Malaysia ramai menyoroti satu hal yang mungkin tak mereka sangka. Harga tiket pertandingan Timnas Indonesia yang terlampau mahal, tapi tetap ludes dalam hitungan menit. Dalam laporan yang ditulis Stadium Astro, salah satu media olahraga terbesar di Malaysia, mereka bertanya-tanya, apa yang membuat supporter Indonesia begitu loyal? Bahkan ketika tiket dijual dengan harga yang membuat banyak fans di Malaysia mundur perlahan, ini bukan kali pertama mereka membahas Indonesia. Tapi berbeda dengan kritik soal gaya bermain atau sindiran di atas lapangan, kali ini nada mereka terdengar campur aduk antara heran, kagum, dan mungkin sedikit iri. Bayangkan saja, tiket termurah untuk laga Timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 dijual seharga Rp300.000 dan VIP dibanderol hingga Rp1,75 juta. Jika dikonversikan ke mata uang ringgit, itu berarti sekitar Rp78 hingga Rp455 Malaysia. Sebuah angka yang bagi sebagian besar penonton di kawasan ASEAN tergolong mewah. Namun kenyataannya, semua tiket habis terjual. Bukan dalam seminggu, bukan dalam sehari, tapi dalam waktu yang sangat cepat hingga banyak fans menyesal karena tak kebagian tiket. Disinilah Malaysia mulai bertanya-tanya, di negara kami, tiket sudah dipotong murah. Bahkan anak-anak bisa masuk dengan harga Rp5. Tapi tetap saja, tribun tak pernah penuh. Sementara di Indonesia, berapapun harganya, tribun selalu terisi penuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu menggema bukan hanya di media, tapi juga di forum-forum penggemar sepak bola Malaysia. Sebuah keheranan yang jujur saja mengandung nada pengakuan tak langsung, bahwa Indonesia kini berada di jalur berbeda, bukan hanya di lapangan, tapi juga di hati rakyatnya. Apa yang membuat stadion selalu penuh meski harga tinggi? Mengapa rakyat Indonesia rela membayar jutaan hanya untuk 90 menit menonton sepak bola? Dan mengapa hal seperti ini sulit terjadi di tempat lain? Mungkin jawabannya tak bisa dijelaskan dengan logika ekonomi. Karena ini bukan sekedar tentang pertandingan. Ini tentang harga diri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan di saat harga beras serta BBM menjadi perbincangan hangat, keputusan ini sempat memicu perdebatan kecil di media sosial. Beberapa netizen mengeluh menyebut harga itu kemahalan, bahkan membandingkannya dengan harga nonton konser artis internasional. Namun seperti sudah bisa ditebak, semua tiket langsung habis terjual. Sebanyak 76.000 kursi di Stadion Utama Gelora Bung Karno terserap seperti disapu badai. Tak ada early bird, tak ada potongan harga, tak ada strategi diskon gimmick seperti di negara tetangga. Yang ada hanya satu, rasa haus untuk mendukung langsung perjuangan skuad Garuda. Mahalnya tiket tentu tak akan berarti apa-apa jika yang bermain di lapangan adalah tim yang tak membosankan, yang punya arah dan menunjukkan perkembangan. Tapi Timnas Indonesia sekarang adalah simbol dari sebuah kebangkitan. Di bawah arahan Patrick Kluivert, perlahan tapi pasti tim Garuda bertransformasi. Gaya bermain lebih modern dan terstruktur. Pemain muda penuh tenaga dan ambisi, para pemain diaspora yang membawa kualitas Eropa ke lapangan Asia Tenggara, dan yang paling penting, hasil nyata di turnamen-turnamen besar.
Publik Indonesia merasakan perubahan itu. Dari dulu terbiasa kecewa, kini mereka mulai belajar berharap. Dan harapan itu menggerakkan jutaan orang untuk rela antri online, menggerakkan ribuan orang untuk datang dari luar kota, menggerakkan seluruh bangsa untuk menyatu dalam semangat yang sama. Itulah kenapa stadion tetap penuh meski tiket mahal. Karena fans tahu tim ini layak diperjuangkan. Tentu, atmosfer pertandingan di Gelora Bung Karno bukan sekedar duduk dan menonton. JBK adalah panggung nasionalisme. Setiap pertandingan di stadion ini seperti pesta rakyat. Suara nyanyian, koreografi tribun, gemuruh drum, bendera raksasa, dan teriakan Indonesia yang menggema dari Sabang sampai Merauke, semua itu membentuk pengalaman emosional yang tak tergantikan. Bagi banyak orang, terutama yang belum pernah merasakan langsung atmosfernya, menonton timnas di GBK bukan hanya hiburan, tapi ritual sakral. Harga tiket bukan hambatan, melainkan harga yang pantas dibayar untuk jadi bagian dari sejarah. Disinilah kontras itu semakin terasa jelas. Ketika Indonesia menatap ke depan dengan semangat yang membuncah, negara tetangga seperti Malaysia masih mencoba meraba. Mengapa dukungan publik mereka tak lagi sekuat dulu? Media mereka menyaksikan fenomena ini dengan mata terbuka. Harga tiket di sana dipangkas, promo diiklankan besar-besaran, namun kursi stadion tetap banyak yang kosong. Sementara di Indonesia, tak ada promo pun penonton tetap membludak. Itu bukan hanya perbedaan angka, itu adalah perbedaan rasa. Dan ketika sebuah bangsa mulai mencintai timnya dengan semangat sebesar ini, maka bukan tak mungkin mereka juga akan mulai menyalip dalam hal prestasi. Sementara di Jakarta stadion sudah pasti penuh, di Kuala Lumpur panitia masih sibuk menghitung jumlah kursi yang kosong. Pertandingan antara Timnas Malaysia melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil sebenarnya tak kalah penting. Sama-sama laga kualifikasi, sama-sama penentu nasib menuju turnamen besar. Namun bedanya, atmosfer dan euforianya sangat jauh berbeda. Federasi Sepak Bola Malaysia sudah mencoba segala cara. Harga tiket ditekan serendah mungkin, Rp40 atau sekitar Rp150.000 untuk kategori terbuka, Rp60, Rp230.000 untuk kategori grandstand, Rp70, Rp270.000 untuk premium, bahkan tiket anak-anak cukup Rp5, tak lebih dari Rp20.000. Semua itu dilakukan dengan satu harapan, setidaknya tribun jangan sampai kosong. Namun, hingga beberapa hari jelang laga, antusiasme publik belum juga terlihat membara. Media Malaysia mulai bertanya-tanya dan tak sedikit yang membandingkan dengan Indonesia. Bagaimana mungkin harga semurah ini tak menjamin stadion penuh, sementara Indonesia menjual tiket semahal itu tapi tetap habis terjual? Stadium Astro, salah satu media olahraga ternama di Malaysia, mengulas fenomena ini dengan nada campur aduk. Di satu sisi, mereka memuji kegilaan supporter Indonesia yang tak gentar oleh harga tinggi, tapi di sisi lain, jelas terlihat nada ketidakmengertian dan mungkin sedikit sentilan kepada publik Malaysia sendiri. Perbandingan itu bukan hanya soal harga, itu adalah sindiran terselubung terhadap kenyataan pahit bahwa Malaysia kalah bukan hanya di lapangan, tapi juga di tribun. Dulu, Malaysia bisa dengan mudah menyombongkan diri sebagai negara yang lebih stabil dalam mengelola sepak bola. Mereka punya infrastruktur, punya liga profesional, pelatih asing, dan stadion megah seperti Bukit Jalil. Tapi kini, semua itu tak cukup. Karena ternyata esensi sepak bola tak terletak pada fasilitas mewah, tapi pada gairah rakyatnya. Dan itulah yang sekarang dimiliki Indonesia. Dalam jumlah dan intensitas yang luar biasa, supporter Indonesia tak hanya hadir, tapi menciptakan atmosfer. Tak sekedar menonton, tapi menyatu dengan perjuangan. Mereka tak datang untuk selfie atau sekedar tren TikTok, tapi datang dengan dada penuh harapan dan suara yang siap habis-habisan mendukung.
Inilah yang mulai ditakuti oleh negara-negara tetangga, bahwa Indonesia tak lagi hanya bangkit, tapi sudah berlari. Dan kini pertanyaannya bukan lagi soal siapa menjual tiket lebih murah, tapi siapa yang sanggup membangun rasa memiliki yang lebih kuat. Karena dalam sepak bola modern, nilai ekonomi tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan emosional. Dan itu untuk saat ini adalah milik Indonesia. Pada akhirnya, kisah tentang harga tiket timnas Indonesia yang tinggi namun tetap ludes terjual bukanlah semata soal angka. Ini adalah gambaran tentang bagaimana sepak bola telah kembali merebut hati rakyat. Tentang bagaimana stadion tak lagi hanya menjadi tempat menonton pertandingan, tapi menjadi ruang pertemuan antara harapan, kebanggaan, dan cinta terhadap tanah air. Fenomena ini bukan sesuatu yang bisa dibeli atau ditiru begitu saja oleh negara lain. Ia lahir dari proses panjang, dari generasi yang kecewa berkali-kali, dari pendukung yang tetap datang meski timnya kalah, dari mimpi-mimpi yang terus dihidupkan bahkan saat tidak ada alasan untuk berharap. Kini, ketika timnas mulai menjanjikan masa depan, publik membalasnya dengan kepercayaan total. Membayar mahal bukan karena berlebih, tapi karena merasa pantas. Karena mereka tahu tim ini sedang berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Sementara di belahan lain Asia Tenggara, negara-negara seperti Malaysia mulai menyadari bahwa infrastruktur dan harga murah saja tak cukup. Tanpa semangat rakyat, tanpa kebanggaan kolektif, stadion yang megah bisa berubah menjadi ruang hampa. Mereka mulai melihat Indonesia sebagai contoh, mungkin dengan rasa iri, mungkin juga dengan rasa penasaran, bagaimana negara yang dulu sering dipandang sebelah mata kini menjadi magnet sepak bola ASEAN. Sepak bola Indonesia sedang menulis babak baru dalam sejarahnya, bukan hanya di lapangan, tapi juga di tribun. Dan selama rakyat terus hadir, terus bernyanyi, terus mempercayai, maka sebesar apapun tantangan yang ada, Garuda tak akan pernah terbang sendirian. Pada akhirnya, ini bukan lagi tentang harga tiket yang mahal atau murah, bukan sekedar perbandingan angka antara Indonesia dan Malaysia. Bukan pula soal siapa yang punya stadion lebih besar atau federasi lebih terorganisir. Ini tentang rasa, tentang keterikatan emosional antara masyarakat dan tim nasional yang mereka cintai. Tentang suara-suara yang tak pernah lelah menyanyikan Indonesia Raya, meski harus membayar lebih, menempuh jarak jauh, atau berdiri berjam-jam di tribun. Ketika puluhan ribu orang rela membeli tiket dengan harga tinggi, itu bukan karena mereka tak peduli nilai uang. Justru karena mereka tahu dukungan ini bukan sekedar transaksi. Ini adalah bentuk penghormatan. Karena bagi mereka, Timnas Indonesia bukan hanya tim sepak bola. Timnas adalah simbol kebangkitan, pengganti rasa kecewa di masa lalu, harapan baru bagi generasi yang ingin melihat merah putih berkibar di panggung dunia. Sementara negara lain masih sibuk menghitung kursi kosong dan menyusun promo tiket, Indonesia sudah lebih dulu menyatukan hati rakyatnya di dalam stadion. Inilah yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh tetangga-tetangga kita. Bahwa kekuatan sepak bola Indonesia hari ini tidak hanya berasal dari hasil di lapangan, tapi dari keyakinan kolektif bahwa timnas layak diperjuangkan. Dan disinilah letak kebanggaan itu tumbuh. Di balik harga tiket yang tinggi, ada harga diri yang lebih besar. Sebuah tekad bersama untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit dan akan terus bangkit dengan atau tanpa diskon. Jika kalian bangga jadi supporter Garuda, tunjukkan rasa cinta dan dukunganmu dengan menekan tombol like sekarang juga.
Jangan lupa tulis di kolom komentar kamu berasal dari kota mana, biar kita tahu dukungan untuk Timnas Indonesia datang dari seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini. Karena lewat dukungan kalian, kami akan terus semangat menghadirkan konten-konten terbaik seputar perjuangan skuad Garuda. Di saat Timnas berjuang di lapangan, kita dukung dari tribun dan layar. Bersama kita bangun sepak bola Indonesia yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih membanggakan. Merdeka!